Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ya, perkenalkan nama saya Wisnu Bayaji. Masih bersama di Jawa History 57. Ya, kali ini saya berada di Kelurahan Baru, tepatnya di Blingi. Kali ini saya akan sowan ke rumah Mas Rizal ya. Dia mempunyai koleksi tosan aji yang unik-unik. Tempatnya di Baru. Ayo kita segera di rumahnya Mas Rizal. Ya, ini adalah desanya ya. Sangat asri sekali. Ya, ini Mas Rizal juga mempunyai anggota paguyuban jaranan ya. Barangkali mas-mas mau menanggap jaranannya Mas Rizal ya. Ini adalah rumahnya. Yang mau sowan langsung saja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Pio. Ya, ini Mas Rizal. Assalamualaikum Mas. Nah, ini Mas Pio. Ya, ini adalah Mas Pio yang akan menanya-nanyai tentang tosan ajinya koleksi dari Mas Rizal ya. Ini adalah tosan ajinya. Dan ini adalah kediaman rumahnya. Buat mas-mas yang mau menanggap, nah ini Turangga Setyo Budaya. Ya, monggo Mas Pio. Ya, oke. Ya, halo semuanya teman-teman. Terima kasih telah mengklik video ini dan selamat menonton. Masih bersama saya Bio Anggi di channel Jawa History 57. Kali ini saya akan menanyakan atau istilahnya belajar sinau, Nguri-nguri atau nguri-nguri budaya Jawa tentang filosofi sebuah keris. Bagaimana sih filosofi sebuah keris itu? Langsung saja tonton videonya, jangan skip, subscribe, komen, share, aktifkan tombol loncengnya juga, dan selamat menonton. Kali ini saya akan bertanya kepada Mas Rizal, pemilik keris. Ya, pertama-tama kita akan menunjukkan sebuah keris. Salah satunya adalah ini. Ya, ini Mas Rizal, ini kerisnya itu namanya apa? Keris nama atau dapur dari sebuah keris. Maaf. Dapur bojor. Dari dapur bojor. Dapur bojor. Teman-teman, ini namanya itu dapur bojor. Ya, kita lihat guys, kayak apa sih kerisnya. Nah, niki loh kerisnya. Dapur bojor nggih. Dapur bojor. Kurang lebih seperti ini ya bentuknya, dapur bojor. Dan ini era pembuatannya itu sekitar zaman apa? Zaman kerajaan apa? Untuk tangguh sebuah keris atau era atau estimasi sebuah keris, sebenarnya setiap orang punya estimasi berbeda-beda tentang tangguh keris. Menurut saya, keris bojor ini estimasi kerajaan atau tangguh Mataram. Karena apa? Ciri-ciri tangguh Mataram, keris berukuran besar. Jadi ini kita untuk keris untuk tangguh Mataram pasti berukuran besar, sekitar 2 cm. Jadi dari atas ke atas seperti ini. Seperti itu guys, kalau keris Mataram itu ciri-cirinya agak besar. Ya kurang lebih lebarnya itu ya sekitar 2 cm lah, dari pangkal bawah sampai
atau atasnya. Dan kalau ini prosesnya penyuciannya itu seperti apa? Untuk proses penyucian pusaka saya atau koleksi saya sama seperti kolektor yang lain, menggunakan air kelapa, jeruk pecel, sama saja. Air kelapa, ternyata air kelapa itu juga bisa ya guys, buat menyucikan sebuah keris. King ini Mas Rizal, yang dimaksud lebar itu yang mana ya? Yang maksud lebar? Lebar, bukan tebal. Kalau tebal ini. Iya. Tebal ini. Kalau yang lebar kurang sini, karena lebar guys. Nah itu guys, yang dimaksud lebar Mas Rizal tuh itu sama panjangnya biasanya kira-kira sekitar 35 ke 40 cm. Itu guys rata-rata era Mataram ya. Nah biasanya itu segitu, sepengetahuan Mas Rizal. Ya itu tadi soal pembahasan kerisnya. Dan sekarang selanjutnya kita membahas sebuah tempat atau rangkanya. Biasanya orang-orang punya apa Mas? Sandangan. Sandangan atau rongkok keris utawa rongkok keris loh. Kalau yang modelnya seperti ini itu namanya apa Mas? Model gayaman. Ini model gayaman ya. Kalau yang mencuat ke atas agak lancip itu namanya Ladang. Namanya ladang ya. Jadi yang ini model gayaman itu kurang lebih seperti ini ya. Kalau model gayaman ini biasanya daerah mana yang kerap memakainya? Untuk gayaman itu bukan masalah wilayah atau tempat atau lokasi yang menentukan. Gayaman itu cenderung yang pakai pasti orang-orang yang umurnya sudah tua. Filosofinya tumpul, tidak ada yang lancip. Soalnya menunjukkan kewibawaan, semangat yang sudah mulai redup. Orang tua pikirannya sudah diluruh nih, tumpul. Maksudnya tumpul bukan tumpul pikiran ini goblok, enggak. Maksudnya wis untuk semangat untuk yang menggebu-gebui sudah mulai luntur. Kalau anak-anak muda seperti pandangan cocok menggunakan ladang. Toh satu juga mantesi, gagahnya juga ada. Seperti itu. Itu guys filosofinya bagian rangkanya itu. Jadi setiap keris itu ada filosofinya masing-masing ya. Biasanya itu rangka ladang itu biasanya ada di Solo ya Mas. Ya, Solo, Jogja, Surakarta. Nah itu era Beda-beda. beda. Tapi rata-rata di mana-mana ada ladang itu. Ya seperti itulah guys. Ini tadi review dari keris. Apa Mas tadi? Brojol. Brojol. Kenapa sih kok dinamakan brojol itu? Brojol untuk filosofi keris brojol orang zaman dulu pemikirannya keris brojol ini mau mbak dukun bayi ben menahnya brojol si jagan bayi dalam kandungan sang ibu. Aslinya wong biyen ini ngomongin ngono, enggak seperti itu. Brojol juga dikatakan ben rezekinya panggah brojol, metu guys, bangga keluar. Intinya bangga keluar terus ya, tetap ada rezeki. Setiap nama keris itu empunya pasti ada filosofinya. Lah, brojol biasanya itu buat ibu hamil supaya lancar kelahirannya guys. Lah itu filosofi brojol. Ya itu tadi review dari keris brojol ya. Dan sekarang kita kembalikan lagi ke tempatnya atau ke wadahnya, Rangkanya atau ke rangkanya. Amit, Mas Rizal. Nah ini adalah channel masih nguri-nguri budaya Jawa loh. Enek kesalahan tutur kata mohon dimaafkan. Ada kekurangannya monggo di komen biar kita semangat upload. Ya itu tadi sekian review ya dari keris brojol. Selanjutnya
kita ke keris yang berikutnya. Nah, yang ini ukurannya agak besar. Yang lebih berapa ya? Hampir 50 cm kalau nggak lebih. Kurang lebih Segitu ya. Nah, kalau yang ini itu namanya apa Mas Rizal? Ini namanya tilam upih. Tilam Upih. Tilam upih. Bahasan awal kita bahas untuk keris yang lurus sudah. Keris lurus tuh banyak sekali dapurnya. Mulai dari betok yang ukuran pendek, lebar, betok, terus ada lagi yang panjang, hanya ada pijetannya, namanya brojol, terus pusar bumi. tambah tikel alis, namanya tilam lupe, tambah lagi yang ada gerenengnya di sini namanya tilam sari. Banyak sekali tambah. Nah, mohon maaf, banyak kali dapur keris lurus. Nah, yang satu ini adalah tilam lupe. Kalau era pembuatannya, Era Mojopahit. era Majapahit. Mojopahit. Era Majapahit Lur. Yang ini. Damel perbedaan sih pokok diambil. Nah, kalau perbedaannya sama Brojol, brojol tadi, Mataram. brojol Mataram ini tadi seperti apa? Kalau era Mataram bilahnya lebih lebar. Kalau Mojopahit, keris Mojopahit cenderung bilahnya Tipis, bukan tipis, apa namanya? Ciut, kecil. kecil, runcing. Dindingannya atau apa ya? Bobot dari keris juga Beda. Untuk keris era Mojopahit pasti lebih ringan daripada keris Mataram. Kalau tempaan Mataram keris pasti padat, lebar, gagah. Mojopahit ini seperti ini. Seperti itu ya guys. Dan saya mau tanya lagi, kalau keris itu yang bagian bawahnya atau bagian sininya guys, ininya itu, nah yang biasanya berwarna agak keemasan itu namanya, ini namanya penidar. Ada yang dari kuningan, ada yang Perunggu. juga ada, yang perak juga ada. Bahkan kolektor keris yang sangat mencintai kerisnya pun bisa terbuat dari emas. Nah, seperti itu ya guys. Ada juga harga satu bilah keris sama sandangannya, rongko, deder, mendak ataupun pendok. Pendok itu seperti sarungnya lagi. Ya. Lebih mahal sandangannya keris daripada bilah keris. Ada juga. Soalnya Itu, guys, pembuatannya juga mahal ya harganya guys. Namanya juga barang langka, budaya, harus kita jaga. Nah, coba Mas Tio tunjukkan ke sini tilam upihnya. Coba. Seperti ini guys. Nah, panjang, pipih, ramping. Nah, ini adalah keris tilam upih. Ini sudah diwarangi nggih Mas Rizal. Makanya jadi hitam, pamornya kelihatan bagus sekali guys. Koleksi dari Mas Rizal. Ya sudah, monggo kita lanjutkan lagi. Ya, sekarang kita sudah selesai mereview keris tilam upih. Sekarang kita masukkan lagi ke dalam rangkanya ya. Dan sekarang kita berpindah yang kecil, agak kecil. Nah, ini kerisnya seperti ini. Ya sama ya, tapi ukurannya agak kecil, kurang lebih panjangnya ya sekitar 20-an cm ya, kurang lebih. Mas Rizal, itu apakah termasuk jenis pattern? Betul sekali. Keris dengan ukuran di bawah 30 cm namanya adalah keris Pattern. Nah, keris juga dibedakan dua jenis. Untuk masalah keris, maksudnya secara umum
Ya. Kalau tangguh pasti Pak Jenderal semua sudah tahu tangguh sepuh dan tangguh Kamardikan. Untuk jenis keris dibedakan dari dua jenis, keris pusaka atau keris ageman. Yang kedua adalah keris jimatan. Sikepan ya, jimat ya sikap. Jimat atau sikap. Keris patem biasanya cenderung ke keris jimatan, seperti keris saya ini. Jadi kalau yang ini itu yang keris ini namanya apa? Ini keris dengan dapur umyang, Luk gangsal 25. gangsal atau legokannya itu ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, itu yang dihitung yang bagian yang cekungnya itu ada 5. Kalau filosofinya dari keris ini itu seperti apa? Filosofi keris umyang. Umyang ya. Keris umyang ini sebenarnya tolak balak. Adanya gambar Anak kecil 2. bayi atau ada yang ngomong bayi atau yang ngomong tuyul. Namanya umyang ya, ini yang namanya umyang ini. Umyang ini jenis jin atau menurut ilmu yang saya dapat seperti itu. Kebanyakan umyang itu nambah sengkolok atau keselamatan. Pager ya, gitu. Pager. Jadi filosofinya seperti itu guys. Umyang ini dibuat untuk menangkal dari kesialan Sengkolo. gangguan dari makhluk-makhluk halus seperti itu filosofinya. Coba dilihatkan ke sini Mas. Dan seperti inilah bentuknya. Nah ini loh Om yang. lebih kurang dari 1 jengkal saya ya. Nah ini versi Om yang versi patrem. Biasanya Om yang itu ada yang besar juga, yang jenis keris besar. Nah Om yang itu ada juga yang nggak ada loknya, lurus. Ada apa itu huruf Honocoroko sama ringin, iya Mas. Ringin sama payung. Payung ya ini adalah versi patrem ya. Patrem itu biasanya dibuat ceklan cara penjagaan, bukan buat perang Mas ya. Penjagaan berarti jaga jimatan lah cara Nah ini patrem. Ini ya guys ya. Ya itu tadi sekian review dari keris umyang tadi, dan kita kembalikan lagi ke tempatnya. Dan yang terakhir kali ini sangat spesial sekali bagi Mas Rizal, pemiliknya yang disayang-sayang yang paling disayangi dan yang paling dibanggakan dari semua keris. keempat keris ini adalah yang satu ini. Yang disarungi ini. Kenapa sih kok sampai dibuatkan wadah seperti ini? Nanti akan Dijelaskan Mas Rizalnya sendiri. Monggo Mas. Aslinya nggak ada spesial. Yang spesial karena ini hadiah ulang tahun saya dari teman. Karena beliau mengenal saya lama, mengerti saya suka koleksi bukan saya jual beli keris, bukan saya koleksi keris. Beliau sengaja memberikan ini untuk kado ulang tahun saya. Kalau yang ini tuh dapurnya atau namanya itu apa? Dapur keris saya. Carito Keprabon. Carito Keprabon. Kalau ini Carito Keprabon itu dibuat eranya pada era siapa? Pada masanya. Kembali lagi dilihat dari bilah keris. Lebar kurang dari 2 cm, runcing, bloknya juga halus, kalmansi,
ini, terus gonjonya juga kecil, luruh, era, Majapahit, Majapahit awal. Luruh ini apa tuh Mas? Mas Rizal, luruh. Luruh, maksudnya luruh cenderung lurus. Lurus ke bawah ya? Betul. Biasanya ada yang gonjonya ini seperti ada lekukan lagi, ngumbak kayak ini, Ombak banyu seperti ombak air bergelombang gitu guys. keris kubang, terus keris daerah pesisir cenderung ngumbak. Seperti itulah ya. Dan ini filosofinya seperti apa? Filosofi Carita Kepragun Luk 11 ini adalah seorang pemimpin yang bijaksana, pamomong dan pengayom untuk masyarakat. Jadi dulu tuh filosofinya itu buat mengayomi masyarakat, melindungi, ya intinya kalau sekarang mah kalau dulu kan dibuat kerajaan atau seorang raja ya mengayomi masyarakat bagaimana menjadi raja yang bijaksana itu bagaimana ya filosofinya dari keris kurang lebih seperti itu lah. Nah, saya tambahin, nah, itu keris itu biasanya cocoknya untuk para pejabat, ya Mas ya. Para pejabat, contoh seperti lurah pakai itu bagus sekali. Nah, ini adalah koleksi dari Mas Rizal. Ya. Lebih spesial lagi, saya dapat sumber dari rekan saya, pembuat atau empu dari keris yang saya pegang ini adalah keris asli empu dalam kerajaan Majapahit. Itu guys. Alhamdulillah ditemukan masih Utuh. cenderung utuh, meskipun untuk yang pucuk sudah mulai keropos atau aus, mungkin panjenengan semua juga mengerti karena sudah berapa ratus tahun juga Iya. Namanya juga besi kan ya juga bisa Karat. keropos berkarat ya. Alhamdulillah masih cenderung Tapi utuh. untungnya bisa masih terlihat terbentuk kerisnya yang asli. Ya masih bagus lah. Bagus lah katakan. Ya, jadi seperti ini ya guys bentuknya. Coba. Lihat dari dekat. Nah, ini adalah keris apa tadi? Carita Kepragun. Carita Kepragun. Nah, ini masih utuh guys, nggak ada yang cara Jawa ini ceklek. Ini sudah diwarangi sama Mas Rizal, jadi pamornya kelihatan bagus sekali ya. Barangkali masnya punya keris atau bingung mau menjamasi, bisa langsung saja kontak Mas Rizal. Beliau juga menjamasi keris, dan apabila mas-mas, mbak-mbak punya keris dan nggak bisa merawat, bisa dibawain ke Mas Rizal. Beliau akan merawatnya. Ya, ini adalah buat Mas Rizal kata-kata buat penutupan. Untuk generasi penerus bangsa yang saya cintai, keris bukan hal yang mistis lagi, bukan cenderung ke hal-hal yang berbau mistis, tapi ini adalah karya adiluhung leluhur kita yang patut kita lestarikan. Menghormati empu lah kita. Mari kita lestarikan budaya adiluhur yang ada di bangsa kita. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan meneruskan karya-karya seorang empu seperti ini? Nah, kanggo dulur-dulur aja isin nguri-nguri budaya Jawa. Soalnya lek ora awake dhewe sing nguri-nguri sapa meneh? Nggih to, Mas? Gitu. Nah, buat Mas Pio penutupan. Ya itu tadi sekian review keris dari koleksinya Mas Rizal. Ya bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata dari saya Mas Rizal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.